Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir yang kita bahas dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang mana kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-158. Ya, sekarang kita memasuki ayat yang ke-158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شعائر الله. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan, yang harus kita muliakan, yang harus kita syiarkan, yang harus kita tampakkan, yang harus kita perlihatkan, yang harus kita laksanakan ibadah dengan melakukan sa'i. Ya, jadi Safa dan Marwah ini ada di Mekah ya, di sampingnya Al-Masjidil Haram. Disitulah tempat khususnya orang yang umroh dan berhaji itu melakukan namanya sa'i dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali putaran. Jadi Bukit Safa dan Bukit Marwah ini adalah tempat beribadah kaum muslimin bagi jamaah haji dan umroh dengan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi melakukan sa'i antara Safa dan Marwah bagi jamaah umroh dan haji itu merupakan syiar Allah yang harus ditampakkan. Oleh karena itulah sehingga kaum muslimin pun melakukan ibadah haji dan umroh dengan melakukan satu kerangkaian rukun ibadahnya. Dalam ibadah haji dan umroh itu adalah diantaranya adalah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan itu merupakan syiar Allah yang harus diagungkan, yang harus kita besarkan, kita perlihatkan, nampakkan. Oleh karena itu kaum muslimin ya yang melakukan ibadah haji dan umrah maka dia harus melakukan sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ya atau melakukan umroh, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, meskipun awal-awalnya ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah karena orang-orang musyrik terdahulu juga melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, tetapi itu dinafikan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya boleh dilakukan sa'i antara Safa dan Marwah bagi kaum muslimin meskipun itu pernah
dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Ya, jadi sekali lagi, jadi tidak ada larangan bagi kaum muslimin sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak larangan untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, meskipun pernah orang-orang jahiliyah Arab jahiliyah terdahulu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan ketaatan, kebaikan, ya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, tentu ya sesuai dengan ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun, fa innallaha syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya syakir, yaitu maha menerima atau menerima segala kebaikan yang kita lakukan. Meskipun kecil yang kita lakukan kebaikan itu, Allah menerimanya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar. Itu namanya syakir. Ya, Allah itu mensyukuri, maha mensyukuri perbuatan amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh hambanya, meskipun sekecil apapun dia lakukan. Ya, selama dia ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amal kebaikannya itu meskipun sangat kecil, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang besar bagi siapa yang berbuat amal kebaikan. Alimun, Allah Subhanahu Wa Taala alim, maha mengetahui ya sekecil apapun yang kita lakukan, dimanapun kita melakukan, kapanpun kita melakukan, apapun yang kita lakukan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, baik secara tersembunyi ataupun terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ya. Jadi sekali lagi jangan kita merasa bahwasanya yang saya lakukan ini adalah amal soleh yang kecil, yang mana Allah SWT tidak mengetahuinya. Ini adalah statement yang tidak benar. Sekecil apapun yang kita lakukan kebaikan, jangan kita anggap remeh. Ya, lakukanlah amal kebajikan itu, meskipun sekecil apapun, barangkali menurut kita pahalanya kecil, tetapi Allah SWT Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, sekecil apapun yang kita lakukan, selama ikhlas, selama kita mengikuti sunnah Nabi, maka Allah SWT akan memberikan balasan yang lebih besar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah kami menjelaskan ya petunjuk itu kepada manusia di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang menyembunyikan petunjuk, padahal sudah tertera kebenaran dan petunjuk itu dalam kitab-kitab mereka, khususnya pada ahli kitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, ya, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Ya, khususnya mereka menyembunyikan kebenaran bahwasanya akan datang nanti Nabi akhir zaman, ya, yang bernama Ahmad atau Muhammad dengan ciri-ciri yang sudah Allah jelaskan dalam kitab mereka, ya, bahwasanya ada namanya Nabi penutup, ya, yang akan menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, ya, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran itu, ya. Menyembunyikan kebenaran itu, mereka tidak menjelaskan kebenaran itu kepada umatnya, kepada kaumnya, ya, oleh para pembesar-pembesar umat Yahudi ataupun umat Nasrani misalnya, ya, para alim-alim ulama mereka menyembunyikan kebenaran, ya, tidak mau menjelaskan kebenaran itu kepada kaumnya, ya, padahal kebenaran itu sudah jelas nampak, ya, padahal
Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kebenaran itu dalam kitab mereka. Mereka mengetahui kebenaran itu, kebenaran tentang kerasulan sebagai Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, tetapi mereka menyembunyikannya. Mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak menjalankan kebenaran. Bahkan mereka menghalangi orang-orang untuk menempuh jalan kebenaran. Mereka menutupi kebenaran, padahal mereka tahu kebenaran itu. Maka apa konsekuensinya? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikutuk oleh Allah, begitu juga dikutuk oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi siapa yang mengetahui kebenaran namun dia tidak menjalankan kebenaran itu, apatah lagi dia menyembunyikannya, tidak mau menyampaikannya kepada orang-orang, bahkan dia menghalangi orang-orang untuk meniti ke jalan kebenaran, maka konsekuensinya dia akan siap mendapatkan kutukan dari Allah dan kutukan dari seluruh makhluknya. Nauzubillahi min zalim. Ya, kalau sudah dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh makhluk-makhluk yang lainnya, bagaimanakah keadaan orang itu di dunia ini, lebih-lebih nanti di hari akhirat, tentunya dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, karena mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena mereka tidak mau menjalankan kebenaran, karena mereka menutupi kebenaran, padahal mereka tahu kebenaran itu. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, yang mengakui kesalahannya, dia pernah menyembunyikan kebenaran, dia pernah tidak menyampaikan kebenaran, mereka pernah menghalangi orang-orang untuk meniti kebenaran, dan dia bertobat, mengakui kesalahannya, wa aslahu, lalu dia memperbaiki dirinya, ya, dia mengikuti kebenaran itu, dia meningkatkan amal-amal solehnya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan dari kekufuran, dari penyimpangan dan seterusnya. Wa bayyanu, dan dia menjelaskan kebenaran itu kepada orang lain, tidak lagi menutup-nutupi kebenaran itu, justru disebarkan, disampaikan kepada orang-orang lain, dan mengajak orang lain untuk meniti kebenaran itu atau meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faulaika atubu alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang saya terima tobat mereka. Ya, jadi tobat itu bukan cuma sekedar di lisan saya bertobat, tetapi harus ada bukti nyata, yaitu apa? Meninggalkan apa yang kita lakukan selama ini berupa dosa-dosa dan seterusnya. Yang kedua, kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau pernah selama ini kita menyembunyikan kebenaran, maka kita harus tampakkan kebenaran itu dan mengajak orang lain untuk meniti kebenaran tersebut. Ya. Wa ana tawwabur rahim, dan sesungguhnya saya, kata Allah, Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau bertobat, mengakui kesalahan kita, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit di sebelah barat, maka Allah Subhanahu wa taala masih menerima tobat kita selama kita mau bertobat kepada Allah. Ar-Rahim, bukan cuma Allah menerima tobat, tapi Allah Maha Penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kita untuk terus melakukan amal-amal soleh yang dengannya Allah masukkan kita kelak ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah At-Tawwabur Rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka mendapatkan laknat Allah, laknat dari para malaikatnya dan orang-orang seluruh manusia. Ya, ini konsekuensi orang yang kafir, orang yang menolak kebenaran Rasulullah sebagai Rasulnya, menolak Al-Quran Sunnah, ya, padahal sudah diutus kepada mereka Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka menolaknya, mereka mengingkarinya, mereka kufur, ya, lalu mereka mati dan tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mati dalam keadaan kekafiran, ya, maka konsekuensinya mereka mendapatkan kutukan dari Allah, kutukan dari para malaikat, dan kutukan seluruh
manusia. Nauzubillahi min zalik. Jadi ikhwatal Islam azakullah, janganlah kita artinya memilih kekufuran. Janganlah kita mendahulukan daripada kekufuran daripada keimanan. Janganlah kita mendahulukan kenikmatan dunia daripada keimanan. Jangan sampai kita menukar keimanan ini dengan gemerlapnya dunia, dengan kemewahan dunia. Ya, karena apa? Karena kekufuran, kekafiran, jika seseorang itu tidak bertobat dari itu, tidak meninggalkannya sampai dia meninggal dunia, maka dia kelak akan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kutukan malaikatnya dan seluruh umat manusia. Nauzubillahi min zalik. Ya. Kemudian khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Maka mereka akan kekal di dalamnya. Mereka akan kekal di dalam api neraka. Nauzubillahi min zalik. Jadi konsekuensi bagi orang yang kafir, orang yang musyrik, maka konsekuensinya akibatnya kelak pada hari akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, yang mana mereka kekal selama-lamanya. Ya, selama-lamanya jika dia kafir atau dia musyrik dan dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. La yukhaffafu anhumul azab. Maka azab atas mereka itu tidak diringankan. Ya, dan tidak diringankan atas mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan kekafiran, dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan kemusyrikan, tidak akan diampunkan oleh Allah, tidak akan diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan begitu besarnya artinya begitu besarnya azab Allah yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang yang tidak menerima kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, ya, orang yang tidak menerima Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walahum yunzarun, maka mereka pun tidak dibiarkan begitu saja. Ya, artinya mereka kelak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak dibiarkan begitu saja, tetapi mendapatkan ganjarannya sesuai atas apa yang dia lakukan selama di dunia, yaitu menolak kebenaran, apatah lagi sampai menyembunyikan kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran padahal mereka tahu kebenaran itu. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, Tuhan kalian ya hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya begitu Allah menjelaskan kepada kita untuk menafikan adanya kesyirikan, bahwasanya Tuhan kita hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah, kita ibadahi, ya, dengan penuh kecintaan, dengan penuh rasa takut, dengan penuh pengharapan dan dengan penuh ketundukan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Dia Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ikhwatul Islam azakullah. Jadi yang berhak kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita. Oleh karena itulah maka hendaklah kita pun juga harus ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu banyak ya kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan orang-orang kafir pun Allah berikan kenikmatan. Orang yang tidak taat pun Allah berikan kenikmatan melalui sifat rahmannya Allah. Tetapi sifat rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Ya, hanya diberikan kepada, adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang memiliki kekufuran, maka mereka tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwatul Islam rahimakumullah ya terkait tafsiran secara singkat
yaitu dari ayat 158 sampai ayat 163. Ya, semoga pembahasan kita tafsir kali ini memberikan kepada kita semangat untuk terus beribadah kepada Allah, untuk terus mengabdi kepada Allah, mentaati Allah, meninggalkan larang Allah, tentu sesuai dengan semata-mata ikhlas, semata-mata karena Allah, semata-mata kita artinya ya jadi kita ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua ya apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Ya, semoga kita diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk terus kita meniti jalan-jalan kebaikan. Tentu kita sebagai manusia biasa banyak salah dan dosa, maka yang terbaik adalah segera kita mengakui kesalahan kita dan segera kita mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran para peserta yang sudah hadir bersama kami pada kajian tafsir malam hari ini. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.